Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani fi kitabih Matan Abi Syuja' bilang qala radhiyallahu ta'ala anhu faslun idza wujida luqatatan idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin falahu akhluha wa tarkuha wa akhluha aula min tarkiha in kana ala thiqatin minal qiyami biha. Bab membahas masalah luqatah. Luqatah ini barang temuan. Luqatah ini ibaratnya barang apapun saja yang ditemukan oleh seseorang, entah dari orang lain. Itu contohnya ada orang memiliki barang, ya mungkin barang itu jatuh dari barang bawaan yang dia bawa, mungkin ada yang jatuh, ataupun barang ini hilang, atau kalau hewan itu kabur dari pemiliknya, ataupun orang yang punya itu lupa, contohnya di kamar mandi, tempat umum, dia naruh dompet kemudian lupa, ya apa saja ya, kemudian ada orang lain yang menemukan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya apabila ada seseorang mendapatkan barang temuan, menemukan barang yang hilang, itu fimawatin di tempat yang tidak berpenghuni, mawat, atau tarikin ataupun jalan. Tarikin ataupun jalan, contohnya barang yang jatuh dari punyanya orang, atau apapun saja ya tempat ini yang dia menemukan barangnya orang lain. Falahu, maka hukum Islam memberi hukum bagi orang tersebut akhduha, boleh mengambil barang tersebut, wa tarkuha, dan juga boleh bagi dia untuk tidak mengambil barang tersebut. Jadi boleh milih, boleh ngambil itu barang, boleh untuk meninggalkan itu barang. Maksudnya untuk diambil tersebut untuk dilindungi agar tidak diambil orang lain. Wa akhduha, makanya dikatakan wa akhduha, dan mengambil itu barang. Contohnya orang menemukan handphonenya orang lain, akhduha, maka layak bagi dia untuk mengambil, aula, lebih utama bagi dia untuk mengambil, mintar kiha, daripada membiarkan barang tersebut. Ingkana ala thiqatin, kalau hal tersebut terjadi kepada orang yang dia memiliki kepercayaan kepada dirinya sendiri, minal qiyami biha, untuk dia bisa mengurusi itu barang yang dia temukan. Jadi dia memiliki keyakinan pada dirinya dia sendiri, barang yang dia temukan bisa dia lindungi, bisa dia urus. Nih. Berarti di sini apabila diambil sama orang yang tidak bisa mengurus itu barang, ataupun orangnya tersebut orang yang tidak bisa dipercaya, contohnya orang fasik, penipu, orang yang beling lah, ya, yang nggak pernah jujur, ya, itu tidak boleh dia mengambil. Dan kalau dia mengambil dan ada laporan kepada hakim Islam, maka hakim Islam tersebut melakukan salah satu daripada dua hal. Pertama, si hakim tersebut mengambil itu barang, kemudian setelah barang itu diambil sama hakim, diserahkan kepada orang yang adil, orang yang bisa, orang adil, maksudnya orang yang bijaksana, yang dia tidak fasik, yang dia bukan orang pembohong, yang dia orang amanah lah, ditaruh kepada orang yang amanah. Ya. Atau si hakim tersebut menetapkan barang itu kepada orang fasik, akan tapi nanti si orang fasik ini diberi teman, dikasih teman yang menjaga. Jadi si hakim memerintahkan salah satu daripada orang yang dipercaya sama hakim untuk selalu memantau orang tersebut dalam menjaga barang yang dia temukan. Contohnya handphone lah ya gitu ya. Ataupun barang tersebut diambil sama orang yang dia tidak bisa menjaga ini barang, contohnya anak kecil tiba-tiba bawa handphone, nemu pak nemu handphone tadi di situ, handphonenya orang jatuh, nemu ya, yang bawa anak kecil. Nah, anak kecil tersebut ketika menemukan, ketika memberikan kepada orang tuanya ini yang jaga, tuh ya, punya orang ini dicari nanti ya, dilindungi ini barang, kesian soalnya punya orang lain.
Atau kalau ketahuan hakim, hakim ini akan mencabut itu contohnya handphone yang ditemukan, diambil handphone tersebut sama si hakim. Kemudian hakim nanti yang memerintahkan orang-orang yang dipercaya sama hakim untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang siapa yang kehilangan itu handphone. Itu caranya. Wa idza akhadhaha, kalau orang tersebut sudah ngambil itu barang, jadi dia di jalan nemu ada handphone, loh ada handphone ini jatuh, punya siapa? Gak tahu dia. Takut handphone ini kelindes sepeda motor, kelindes mobil, atau hujan nanti kena air hujan, ataupun diambil orang lain yang gak amanah. Dia kesian sama orang, ini handphone, kesian dia. Takut orangnya nyari, dia ambil nih handphone. Diambil sama dia, wajib alaihi an yu'arifa sittata asya'a. Wajib dia untuk mengenalkan ini barang di dalam 6 perkara katanya ini ya. Di dalam 6 perkara. Maksudnya 6 perkara tersebut ya sifat-sifatnya itu ya. Sifat-sifatnya ini barang yang hilang. Maksudnya dijelaskan, contohnya barang ini handphone, dijelaskan handphonenya handphone ya bilang ya, menemukan handphone berwarna hitam. Ukurannya kira-kira sekian. Mereknya gak usah kasih tahu ya. Jadi kan ada cara-caranya nanti kan. Mereknya itu handphone tidak boleh diberi tahu. Nanti apa lagi? Semuanya ya. Jadi ada hal-hal, makanya dikasih tahu wi'aaha wa isa paha. Cukup wadahnya saja. Kalau itu ada casingnya, contohnya handphone itu ada casing, handphone bercasing. Gini ya. Kasih ya. Wa wikaaha. Kalau ini dulu benda, contohnya dulu uang ya. Karena uang dulu itu nggak pakai dompet, jadi uang itu karena kerningan apa nih? Uang logam, entah itu dari emas atau dari perak. Jadi orang uang dulu di wadah karena nggak ada bank. Ada bank juga ya, nggak ada ATM. Gimana nyabut ATM tuh uang kerinting-kerinting semua itu ya? Nggak ada, ATM itu baru. Jadi nggak ada ya. Jadi ya uang logam kayak gitu, entah itu kepingan emas atau kepingan perak. Jadi orang bawa dulu uang itu diwadahi dengan kantongan-kantongan. Nah itu ngasih tahu kalau uang dulu ya. Di sini ngasih tahu wadahnya, ya. Kemudian talinya, jenis wadahnya dibuat dari kulit atau kain atau apa ya. Gini. Kira-kira barang yang hilang ini jumlahnya berapa ya? Ya gitu ya. Dan ukurannya kira-kira berapa? Itu dia ngasih tahu siapa yang kehilangan ini. Siapa yang kehilangan? Dulu ya, kalau sekarang kebijakan sekarang kalau ada orang menemukan handphone kan ngasih siapa yang kehilangan handphone. Handphone contohnya dikasih tahu lah mereknya. Handphone ini mereknya merek Samsung. Warna hitam ini. Nanti orang tanya, "Oh iya, tipenya tipe berapa, Pak?" Ditanya ya. Jadi untuk menjamin bahwasanya orang inilah yang menjadi pemilik aslinya, bukan orang lain yang ngaku-ngaku. Ketika diambil harus dijaga, harus dia orang kalau nemu kan nanti pengumuman siapa yang kehilangan ini dikasih tahu ya. Kemudian setelah dikasih tahu, nanti antara orang langsung ada yang datang, dia mengaku itu barangnya dia. Kemudian ketika dia menyebutkan sifat-sifatnya dilihat, ya gimana nih? Bunyikan. Iya. Ini ada kuncinya nih, gak bisa. Kuncinya berapa kira-kira? Coba sampean buka handphonenya. Dipencet. Langsung kebuka. Oh, berarti punyanya sampean betul. Iya, coba buktinya. Oh iya, ini ada. Iya. Gini, coba nomor sini nomor pertama, telepon. Ya, ini benar punyanya Bapak ini. Oh iya betul ini. Oh iya sudah. Ini benar Pak, punyanya sampean. Nah, kan kayak gitu kan ya. Kalau nggak ada kuncinya atau kuncinya semua bisa buka ya. Ya cuma ceret digeser, ya semuanya bisa buka. Ya nanti dia nelpon. Ditelepon tuh, telepon pertama siapa ya. Halo, ini punyanya siapa? Nah, nanti kan bisa kan? Jadi barang ini diumumkan. Kemudian wa yahfazuha
Wa yahfadhaha fi hirzi mithliha. Kalau orangnya belum ada yang datang, pemiliknya belum ada yang datang, belum ada yang mengakui, maksudnya dengan pengakuan yang sah bahwasanya ini barang punyanya dia harus menjaga itu barang fi hirzi mithliha, di dalam penjagaan semisal itu barang secara wajar. Ya kalau handphone ditaruh di tempat biasanya dia naruh handphonenya dia sendiri, di mana di rumahnya dia naruh handphonenya di mana ditaruh. Adanya di lemari. Kalau nggak mau dipakai handphonenya ditaruh di lemari, ya taruh di lemari. Nggak boleh ditaruh di dapur, nggak boleh ditaruh di kamar mandi, ya, taruh di itu lemari. Taruh ya, ditaruh itu barang dilindungi. Kemudian di hukum Islam ini kadang barang temuan nggak ada orang ngaku. Ya, kalau bahasanya orang Indonesia, oh ini berarti udah punyanya jin. Kalau nggak ada yang ngaku, ya. Ini kok ada permata yang diumumkan nggak ada, oh berarti ini punyanya jin, udah diambil aja, gitu, ya. Ini. Ataupun kalau orang yang ahli tauhid biasanya ngomong tauhidnya kebablasan itu, ya. Ini ahli tauhid cuma nggak belajar syariat, akhirnya semua punyanya Allah. Ini, ya, semua punyanya Allah. Ini kita kalau ketemu ahli tauhid kayak gitu, ente ambil apa kayak ya pukul. Wow, kalau dia ngamuk jangan marah. Badanmu adalah milik Allah. Siapapun yang mukul kamu, siapapun yang nyubit kamu, itu haknya Allah. Saya gak mukul kamu, saya mukul haknya Allah. Ya, karena kamu adalah milik Allah. Gitu. Ya. Nak ngambil barangnya orang, Pak nyuri sampean. Oh tidak, ini haknya Allah. Iya, ini, ya. Tonjok mas ya. Loh kok kamu mukul saya? Tidak. Kamu haknya Allah, bukan kamu tidak memiliki jasad kamu sendiri, itu haknya Allah. Ya, itu ya. Anding tauhid ya. Ini. Jadi syaratnya bila orang ahli tauhid ya harus ahli syariat dulu. Enggak ahli syariat ya enggak bakal paham tauhid. Gimana orang mau mengesahkan Allah sedangkan dia enggak pakai hukum-hukumnya Allah? Salbut ya. Ini. Bagaimana orang mau mengakui kenikmatan rawon sedangkan dia nggak tahu apa-apa masalah rawon. Gini, ya. Gimana dia bisa memuji-muji mobil panternya dia, sedangkan dia cuma taunya cuma naik. Ya. Terus tahu mesinnya, gini, boros atau tidak. Ya. Ini mobil bandel atau tidak. Ya. Bandel taruh di kandang, ya, nggak boleh keluar-keluar. Gini, dia harus tahu. Kemudian makanya dikatakan summa idza arada tamallukaha arrafaha sanatan ala babil masajidi wa fil mawadil ladzi wajadaha fi. Kalau orang tersebut ingin memiliki ini barang, dia menemukan ini handphone, kemudian handphone ini ingin ia miliki. Nah, ini dilihat per barang ya. Kalau handphone ini contohnya diumumkan butuh waktu 1 tahun. Handphonenya ini handphone iPhone lah ya, butuh 1 tahun. Ya cuma iPhone-nya ya iPhone berkelas. Kalau iPhone, ya iPhone yang dulu yang kuno, ya lain ya hukumnya. Kalau ini barang ini bagus, butuh pengumuman secara syariat 1 tahun, itu batas akhir ya 1 tahun. Jadi diumumkan selama 1 tahun, katanya ala abwabil masajid di pintu-pintu masjid. Maksudnya ketika diadakan sholat jamaah dan sholat Jum'ah. Jadi pindah, dia nemu handphone di Car Free Day. Nanti diumumkan, nggak ada ngaku, Jumat diumumkan di Masjid Al-Abrar. Seorang orang turun Jumat, cuma ya, nggak boleh pesanan sama khotib. Khotib, nanti tolong umumkannya sebelum antum turun dari khutbah. Harus siapa yang kehilangan handphone di Car Free Day, hubungin bulan bin bulan. Gitu. Bukan, keliru itu ya. Jadi nanti ketika sudah siapa namanya orang-orang pulang, dia teriak nanti di pintu masjid jami, cuma yang paling luar ya. Masjid jami ada halamannya atau orang parkiran teriak, siapa yang merasa kehilangan handphone iPhone hari Ahad di Car Free Day, hari Ahad atau hari Minggu gitu ya, di Car Free Day hubungi saya, siapa ya, teriak dia ya gitu. Ini itu caranya begitu. Nanti Jumat ini di Masjid Jami gak ada yang ngaku, ya, gak ada yang ini ya, ataupun orang ngakuin kok gak pas dengan syarat dengan handphone yang
saya pegang ini, ada kodenya suruh buka gak bisa, berarti bukan. Nanti dia Jumat depan ngomongnya di masjid, mana contohnya, masjid sini An-Nur, nanti di masjid mana, ya apa, Nurul Jadid, nanti pindah-pindah setiap Jumat, pindah-pindah dia ke masjid. Karena area dia menemukan ini barang di situ Bondo. Ya hari Ahad kembali lagi dia fil mawadi'il ladzi wajadaha fihi. Di hari Minggu dia tetap di Car Free Day datang, dia umumkan, siapa yang ngerasa kehilangan handphone minggu lalu? Tahu ya. Udah minggu kedua, ngerasa kehilangan ini pada tanggal sekian kehilangan handphone, diumumkan. Kalau barang ini butuh pengumuman 1 tahun, karena barang ini merupakan barang spesial yang hitungannya puluhan juta, ya diumumkan sampai 1 tahun. Cuma kalau kayak handphone ini ya, itu tidak butuh 1 tahun, ya paling sebulan. Gini, paling orang yang nemu, oh itu handphonenya saya sengaja dibuang, itu handphonenya. Ini handphone iPhone, cuma Apple-nya belum curug kak ya. Jadi Apple-nya belum dimakan, jadi murah. Kalau apelnya sudah curug kak udah dimakan, tik sedikit mahal itu harganya ya. Ini sama ya, kayak gitu. Jadi ada butuh diumumkan selama 1 tahun, dilihat barang-barangnya. Makanya tahunya dari mana nanti? Dari keistimewaan itu barang, diukur dari harganya. Butuh diumumkan. Kalau dia ingin memiliki itu barang, maksudnya ingin dipakai sendiri, ingin digunakan sendiri, begitu caranya. Ini ya, ini cara dulu, karena dulu tidak ada badan hukum seperti kepolisian. Kalau sekarang ada badan hukum kepolisian, dia tidak usah bingung bawa ke Polres. Ini saya nemu handphone, tolong dicari cepat, polisi nemukan ya, polisi ahlinya memang nyari. Oh ini ketahuan ya, hatta dikunci, hatta gimana ya, memang tugasnya polisi, ada bagian intel-intel yang ahli-ahli sudah gitu ya, ntar dibuka emailnya apa gimana, untuk diketahui ini milik siapa, ketahuan ya nanti ya, paham ya, kayak gitu. Ya nanti polisinya tahu, Pak, ini kalau nggak ada yang ngaku, biar saya jaga, amanatnya saya soalnya. Polisinya jawab, oke, siap. Ini seperti di kitab yang dijelaskan itu ya, di Abi Syuja. Oh, betul Pak ya. Kok tahu sampean? Afwan NU sudah 1 abad ya. Masa saya bodoh terus ya. Nah, polisi jawab gitu ya. Ya polisinya NU juga pintar ahli VG ya. Ini gitu. Masa iya sih polisi bisa jadi ahli VG? Ya kok belajar ya ahli VG. Kalau polisinya tuh ahli ibadah, ahli syariat, ahlullah ya jadi wali kan gitu. Ya. Jadi gak usah sambil pusing sudah ya. Ini. Kemudian fa in lam yajid sahibaha kana lahu an yatamallakaha bi syartil dhamani. Kalau dia sudah semasa mengumumkan ternyata tidak ada yang mengakui itu barang sama sekali. Selama dia mengumumkan sampai batas akhir yaitu 1 tahun dengan barang yang barang tersebut ibaratnya mahal lah ya, yang barang tersebut butuh dengan harga mahal. Harga tersebut dengan harganya tentunya sampai puluhan juta. Katanya hukumnya boleh bagi dia an yatamallakaha, untuk memiliki itu barang. Jadi untuk memiliki itu barang itu boleh. Cuma bisyartid dhaman, dengan syarat dia harus bertanggung jawab. Maksudnya kelak kalau ada pemilik yang datang yang mengakui baik setelah 10 tahun ataupun lebih, dia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan itu barang. Ini dihukum Islam. Ini kalau disandarkan ke negara Indonesia ya, ketika dahulu kala belum ada ya seperti kepolisian. Kalau sekarang ada seperti kepolisian, ya cuma tinggal bawa ke kantor polisi, kasih tahu saya menemukan barang, tidak tahu siapa pemiliknya, nanti polisi akan membantu secara maksimal agar barang ini kembali kepada sang pemilik. Gitu kan ya, nemu sepeda motornya orang, ini sepeda motor yang diparkir 3 hari lebih nih ya. Jangan-jangan orangnya lupa atau mati atau kemana ya.
Ya bawa angkut, bawa ke mana, ke polisi. Pak, ini plat nomor sekian punyanya siapa ini ya? Lu kenapa? 3 hari 3 malam di parkiran ya. Nggak ada yang ngambil. Ini kenapa gitu ya? Mungkin orangnya kena musibah atau orangnya lupa kok dia punya sepeda motor ya. Ini ya mungkin ya orang lupa punya sepeda motor. Ini atau orangnya tiba-tiba ya nggak tahu dah. Nanti polisi akan mencari kan dari ada nomor plat nomor tuh kan ya. Nanti ketahuan ini milik siapa, dibantu secara maksimal sama kepolisian. Gak usah bingung sudah. Wal luqatatu ala arba'ati adrubin. Kemudian luqata kata Al-Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, beliau mengatakan luqata ini ada 4 macam. Ahaduha yang pertama atau ahadiha mayabqa ala dawami. Yang barang ini tetap selama-lamanya. Maksudnya barang ini bukan barang yang bisa rusak gara-gara expired atau lainnya. Ya, contohnya seperti handphone dan yang lainnya itu ya. Ini, jadi seperti handphone dan yang lainnya, sepeda motor, ya pokoknya kayak gitu. Nah, ini bagaimana hukumnya katanya? Ya. Ini hukumnya katanya fahadha hukmun ya. Fahadha hukmun, maka ini hukum yang sudah tertera sebelumnya kayak gitu. Maksudnya ya diumumkan kalau barang ini puluhan juta ya sampai 1 tahun diumumkan. Ini hukumnya. Watsani ma la yabqa, barang yang tidak bisa tetap, maksudnya bakal rusak. Contohnya kapoami, contohnya makanan. Kapoami rotbi, makanan yang basah. Makanan yang basah, ya. Di jalan nggak taunya nemu roti kucur. Ini siapa yang cari? Siapa yang kucurnya jatuh? Gak ada yang ngaku. Ini bagaimana katanya? Bahwa mukhayyarun baina aklihi wa gharmihi au bai'ihi wa hifdzi tsamanihi. Di dalam hukum Islam boleh milih antara 2 perkara. Pertama dimakan itu kucur, udah diumumkan. Ini kok sampai sore bau ini ya. Apa lentat tuh ya? Udah ceret, ditarik lentat itu sudah mulai berui, kata Madura ya. Baru cuma di apa tuh? Di ismam sedikit ya, dengan ya ya. Berui gitu ya. Tahu ismam? Ismam itu belajar Al-Qur'an itu ada ya ismam ya. Ya. Apa? La ta'maun gitu ya. Ta'maun. Nah, cuma jangan mencucut mulutnya ya. Ini bebek tersinggung. Ini ya. Ya. Tabung beetek, kenapa? Ini ya biasa nata maun gitu ya. Selain itu jangan inna ya, inna bacanya gitu. Cukup 1 aja, lata maun itu ya boleh. Selainnya itu tidak boleh baca. Ya ini ahli Quran ini tidak boleh karena kesepakatan qurosab aja letak mun aja ya. Ini bismillahirrahmanirrahim itu kesepakatan qurosab enggak usah ya hanu yang kan enggak boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim. Wadduha jangan wadduha wal laili idza saja. Ini di apa? Diimalahkan juga enggak boleh tuh ya. Ini enggak boleh. Ya juga bismillahirrahmanirrahim aja ya. Enggak, ini kan tidak apa-apa, contoh bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, ini namanya belajar Al-Quran menurut pendapatnya sendiri. Enggak ngambil riwayat-riwayat itu enggak boleh. Jadi antara dia makan itu kucur, wagarmihi, dan dia cuma harus gharam, menanggung, harus menjamin ini kucur ketika orang datang tiba-tiba besokan lihat kucur di sini jatuh, kucurnya saya ketinggalan, tak taruh sini, enggak atau hilang, itu kucurnya sampean, ya sudah sini tak belikan, ya dia belikan nanti kucur semisalnya, ya itu yang penting harganya sama ya, radiusnya sama kucurnya, gini, gitu, ya kayak gitu nggak bisa kucurnya selepek dibelikan kucur yang sepiring rajun, ya nggak boleh selepek juga, kayak gitu ya ibaratnya.
Ataupun wabaihi dijual itu kucur, wa hifdzi tsamanihi dijaga. Tahu ini punya siapa? Siapa yang mau beli ini kucur nih? Berapa harganya? 1.000 dah sini. Kemudian dijaga uangnya. Nanti kalau ada orang datang, loh, nggak lihat kucur di sini. Oh, kucur punya sampean itu ya? Iya. Oh, ini saya takut bau. Dijual sama saya nih uangnya nih 1.000. Nah, kayak gitu, ya. Karena baina aklihi wa qarmi au bai'ihi wa hifdzi tsamanihi. Ada orang tanya, loh, dia kan makan bukan haknya dia, bagaimana? Ini masalah luqata hukumnya beda. Luqata ini hukumnya beda. Cuma dengan syarat ya. Dia kan ini, kalau ada orang yang mengaku betul, ya dia ganti. Kayak gitu. Kemudian kalau orang nggak datang-datang sampai orang ini mati, di akhiratnya bagaimana? Hukum akhirat itu hukumnya Allah. Kalau sudah dihukum fikih sudah dipastikan, yaitu hukumnya Allah. Jadi gak ada kasus di akhirat. Kenapa? Karena dia sudah pakai hukumnya Allah. Yang masalah ini yang gak mau pakai hukumnya Allah, mau pakai akalnya sendiri. Ini jadi akalnya sama Allah dibersihkan dulu di neraka. Ini alias ya kalau akalnya tok dibersihkan, badannya masuk surga kan. Di surga dumeng ya, orang kan mentada otaknya kan itu ya konslet ya. Di surga gak boleh ada orang konslet ya, san-mesanda badannya masuk ke neraka lo ya gitu ya. Paham ini sekalian totalan ya, ini gitu. Seperti ada di hadis, siapapun orang yang berbuat ini maka Allah akan bebaskan setiap apa, maka Allah akan apa ini ya, maka Allah akan masukkan, Allah akan lindungi wajahnya dia dari api neraka. Oh, berarti dia masuk ke neraka cuma wajahnya tok, enggak terbakar. Enggak itu ya. Maksudnya wajahnya enggak dimasukkan ke neraka sekalian. Ya sudah, masa wajahnya tok masuk surga, mukanya tok ya, enggak saya roban tok ini masuk surga. Betul nah kemana? Neraka. Wah, tak kok orang surga ya buru ya. Coba ya, gitu ya. Hantu ya. Di surga gak ada hantu, gak boleh ada orang takut. Akhirnya ya sudah masuk semua ada badannya ke surga. Gitu ya. Paham? Ini paham ya? Begitu langsung totalitas. Alias salah satu kebaikan di tubuh kita bisa menyebabkan kita masuk surganya Allah. Ini apa Allah puji, walladzina hum li furujihim hafidun, orang-orang yang menjaga kemaluannya daripada perbuatan-perbuatan zina. Itu sama Allah diselamatkan kemaluan-kemaluannya, gak dibakar di api neraka, alias suruh masuk semua ke surga sak badan-badannya. Cuma orang yang berzina akan disiksa, akan dibakar kemaluan-kemaluannya. Masa kemaluannya kalau dibakar, badannya yang lain di surga? Tidak, semuanya dasan mesan ya. Masuk ke neraka. Nah, jadi begitu. Nah, alias setiap inci dari anggota badan kita apabila melakukan ibadah kepada Allah bisa menyelamatkan anggota badan yang lain agar mendapatkan ridhonya Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sedikit daripada badan kita, contohnya lidah kita tidak dijaga, suka ghibah, suka ngadu domba, dan yang lain-lainnya maksiat lidah. Bisa lidah tersebut ketika harus masuk neraka, maka seluruh anggota badan yang lain pun akan ketarik sama itu lidah untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadzu billah. Ya, makanya kita harus selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun kebaikan tersebut hanya senyum. Kata Rasulullah, senyum itu perak menggerakkan bibir, orang ngabas bibirnya, senyum dia kepada saya ya. Ya. Ini gara-gara senyuman tersebut membahagiakan orang, bisa gara-gara bibirnya dia senyum, disyafaatin seluruh anggota badan oleh si bibir. Tahu bibir itu? Bibir itu ya. Itu udah bibir. Kalau bibir itu gak ada, giginya nanti kelihatan itu. Itu namanya bibir ya. Ini. Jadi bibir itu bibir nyafaatin kepada hidung, kepada telinga, kepada lidah, kepada ini agar semuanya bisa masuk surganya Allah Subhanahu. Wa tsalitsu ma yabqa bi ilajin, yang bisa tetap dengan ilaj, dengan ada namanya
proses. Karutobi, contohnya rutob. Rutob itu kurma, aslinya kurma namanya rutob. Sebelum dijadikan kurma yang dijual sekarang ini. Maka fayaf'alu, orang tersebut yaf'alu ma fihil maslahatu, yang di situ ada kemaslahatan. Min bai'ihi wa hifdzi tsamani, antara menjual itu rutob. Rutob itu kan kurma yang belum dikeringkan. Antara kurma tersebut dijual kemudian dijaga harganya. Maksudnya hasil penjualannya tersebut uangnya dipegang. Ini, jadi kalau ada orang datang, aku iya saya rutopnya saya 1 karung waktu itu ketinggalan di sini, lupa saya pulang sampai rumah nih masih lupa. Pas istrinya saya tanya, bang mana hasil penjualan rutop? Ya saya balik ke sini sudah gak ada. Oh sudah saya jualkan, ini duitnya sudah laku semua. Ya, kok dijual itu saya beli kok, mau dibawa ke rumah. Ya daripada saya bawa barangnya ke rumah, ya lebih baik saya jual. Ini ente beli lagi dah. Au tajfifihi, ataupun dikeringkan, dijadikan seperti kurma yang biasa itu. Nanti Ramadan ya, kalau pengen tahu kurma ya nanti Ramadan udah tahu kurma itu. Oh orang Muslim nggak tahu kurma, nih orang Barat aja, orang kafir tahu kurma. Ini itu kan ada bahasa Inggrisnya dates. Ya kalau ada s-nya itu artinya kurma. Kalau date aja itu apa? Itu apa tuh namanya, pacaran ya. Ini ya gitu. Wa hifdhihi, setelah dijadikan kurma dikeringkan, itu hifdhihi, dijaga. Maksudnya sudah jadi kurma yang kering seperti yang dimakan di Ramadan itu dijaga itu. Nanti ketika orang datang, ada saya rutopnya ketinggalan di sini, lupa saya, baru ingat. Oh, rutop yang kamu waktu itu ketinggalan di sini itu sudah jadi kurma, saya jemur. Saya keringkan sampai menjadi gini kurma. Itu alias dilindungi, kan kesian itu punyanya orang. Itu bisa ya seperti kurma berarti anggur. Karena anggur bisa diproses, dikeringkan menjadi kismis. Itu ya. Maksudnya barangnya itu tidak berubah dan tidak ada campuran. Kemudian seterusnya itu katanya warrabi'u ma yahtaju ila nafaqatin. Yang barang temuan ini butuh nafkah. Kal hayawan. Contohnya makhluk hidup, hewan maksudnya ini ya. Wa huwa darbani, terbagi menjadi 2. Ada hayawanun la yamtani'u bi nafsihi. Ada hewan yang dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, maksudnya dari binatang pemangsa yang kecil-kecil, contohnya renggerengan. Ya, apa itu? Renggerengan ya. PT itu tidak bisa, ada renggerengan ya cepat biar renggerengan ya. Gini. Maksudnya dari kecilnya ini hewan itu nggak bisa melindungi dirinya daripada pemangsa. Pemangsa yang biasa ya. Orang nemu PT, anaknya ayam, anaknya bebek, kemudian nemu apa lagi itu? Manuk ya. Burung, lihat, wah ini burung punya siapa ini, nggak tahu, tak lindungi dulu ya. Mungkin ada orang yang ini, kecuali manuk kecil, manuk rijal itu galak sudah ya, itu tidak mungkin ada orang ngobu nemu ini manuk kecil, ambil siapa ini ya, siapa yang kehilangan manuk kecil, orang nggak darat galak lah ya. Ini ya, ini otaba manuk rijal ya, tidak usah ya, manuk rijal tahu itu burung gereja ini yang kiai lambok tanda ya, nah rijal ya, ini ya, ini ya coba burung gereja ya, manuk nah apa kiai kita onek mas ngolok ya, rijal pada santren nama rijal ya, ini rijalul ghaib namanya contohnya rijal, oh jangan ya ngocak manuk gereja pas kiai ngocak rijal manuk rijal ini ya, jadilah manuk rijal artinya para laki-laki ya, ini ya begitulah kurang lebih ceritanya ya. Menurut sok taunya saya. Nah, kalau hewan ini tidak bisa melindungi dirinya sendiri daripada pemangsa yang kecil-kecil ya, bahwa mukhayyarun, maka orang ini boleh milih baina aklihi untuk makan itu hewan. Wa gharmi samanihi, setelah dimakan nanti harganya dijaga. Ini berapa? Contohnya nemu kelinci. Oh, kelinci ini mun beda pemangsa yang kecil aja udah tidak bisa lindungi diri sendiri dia ya.
Bada buduk ada anaknya serigala, dia nggak bisa melindungi diri, sudah. Ya sudah, tak potong ini kelinci, mau saya makan. Oh ini punyanya orang, haram. Nah, kan sudah tadi dibahas. Kalau ada hukum syariat dengan madhab yang sudah benar, seperti ini madhab Syafi'i yang wajib kita ikuti, jadi nggak ada masalah ya. Jadi antara dia makan, kalau dia, ini kelinci daripada saya piara, saya urus. Kemina bau, belum lur-pulur dari saya di anak kini, tak tahu sangkuni coklat, coki-coki ya. Kak yompa ini taman cokon apa? Dan ini kelinci ya, tidak ada sampelia lu baik. Nanti dia taksir kira-kira harga kelinci ini berapa, tanya ke pasar hewan. Saya jual kelinci ini berapa? Oh, ini kelinci segini 70 harganya. Dia uangkan 70. Ya. Dia taruh uangnya, dia makan nih kelinci. Nanti kalau ada orang ngaku, oh iya kelincinya saya itu, ini saya baru beli, kata tangganya. Sering saya laporan, biar tak kau ngaku. Lupa saya kau punya kelinci itu ya. Ya sudah nih. Berapa itu harganya? Beli kamu 65. 65. Ya sudah ini 65 dah, saya kira 70. Saya tanya di pasar 70 kata harganya. Ini 65 dah beli baru nanti. Gitu ya. Makanya dikasih kelincinya kandang. Mereka ruburu nanang ke. Cuma setelah diumumkan, Pak nampak nemu kelincin pas ekakan. Ini enggak boleh nemu ajam. Wah, ini siapa mak katanian? Bisa beli pas ekakan ya. Jangan tanya dulu, diumumkan. Kalau dia tidak tahu ini barangnya siapa. Ya kalau tahu jelas-jelas punya tatang kena, ya langsung hibah, ajam mente ini nanang ke saya. Kedua, au tarkihi ataupun barang itu hewan tersebut dibiarkan, maksudnya dibiarkan, diambil, dilindungi sama dia, beri kandang, dijaga, dikasih kandang ya. Wat tatawu'i, dan dia bersukarela bil infaqi alaih, untuk memberi makan itu hewan. Kayak kelinci dia sukarela dikasih makan ini hewan, atau ayam dikasih makan itu ayam. Nanti ketika datang orang yang mengaku ini barangnya dia dengan bukti-bukti yang kuat, ya kembalikan sudah ini hewan. Begitu ya. Loh kenapa kok maksudnya tarkihi di sini? Maksudnya tidak dimakan. Bukan itu ya, saya tak tahu ini petek nasabah tidak ada. Ya. Jangan kesian. Takut ada orang yang memiliki. Duki pas orang tak nangalih PTN saya. Lihat tadi, kok nggak diambil? Ya bukan punyanya saya. Nggak tahu orang ini dapetin peteknya sudah mati, akan reng-rengan ya. Dah kare apa? Kare ciraka manolo kan sedih. PT ku mati, nangis ya. Tahlilan betul ngare. Ya. Ketoan sarwa. Ya. Ila rohi apa nih? Ila apa namanya? PTN dia. Ya. Nah, akhirnya salbut ini ya. Dunia persilatan. Kemudian aubaihi yang ketiga, ataupun dijual itu hewan wa hifdzi tsamanihi. Kemudian dijaga itu harga ya. Dijual. Ini PTN siapa nih, lihat ya. Ini bikin pusing ini ya. Belum ataman cok deke bengko. Sudah, belum abauan deke ya. Ya sudah, enggak dia umumkan, enggak ada orang yang ngaku, langsung dia jual. Ini jual. Ini PT ini berapa harganya? Oh 20.000. Ya dia jual, dia jaga ini uang 20.000. Nanti ketika ada orang datang mengaku, berikan kepada orang itu harga uang itu yang 20.000 bagi ya. Kemudian model hewan yang kedua adalah hayawanun yamtani'u bi nafsihi, hewan bisa melindungi diri sendiri. Joron, onta, sudah jurajo ya. Kan kalau ada serigala tinggal jogging cobi onta bicara dia, mati serigalanya. Kan begitu kan, bisa melindungi diri sendiri, hebat. Dibahas fa in wajadahu fis sahra'i, kalau orang ini mendapati di lapangan, entah itu padang pasir, sahra ini biasanya padang pasir. Bisa juga diartikan padang rumput yang luas pokoknya. Maka hukumnya tarokahu, dia meninggalkan ya. Ditinggalkan, nemu joran kak berkak di padang pasir, padang rumput tadi sah, tak tahu ada tina ya.
Tidak usah di ini. Anggap kuda liar sudah ya. Atau onta ya, anggap onta liar sudah, tidak ada. Ya. Dapat macan, eke ya. Kalau macan, singa, eke itu kekuatan. Ya. Wanda sampean eke itu ya. Ya cepat, beb mati nanti saya. Ya, ya cuma sarannya saya. Ya muntah kok guru. Ya, gitu kan ya. Ini kalau bengal ngetes jasaan, Bismillah. Ya. Ini tiara tuh ya, macan itu. Sampean ngakan dengan marongki macan minta daging, tak kira ndak marongki ini ya. Macan tirakat marongki ya. Oh ya cepat sampean ini. Allahumma barik lana jan macan ini ya. Gitu. Ndak ini hewan-hewan biasa seperti kuda, onta, apa ya. Hewan-hewan bukan liar. Maksudnya hewan-hewan yang mungkin ada pemiliknya, kan tidak mungkin pada orang ngobu apa itu mon moseng beremah ya masuk hewan liar ya. Pokoknya yang tidak umum untuk dipiara sama orang itu dikatakan liar. Kalau umum dipiara sama orang itu dikatakan kemungkinan ada yang memiliki kayak gitu ya. Kalau kucing, berarti kalau kucing Anggora itu umum orang miara. Kalau kucing kampung kan yocol bi orang. Ini ya, jadi kucing kampung tina sudah ya. Kalau kucing Anggora dilindungi mungkin punyanya orang hilang. Jadi lihat aja, oh ini kalau ada hewan kayak gini biasa ada yang miara. Tidak mungkin ini hewan liar. Pasti dipiara, contohnya Anggora. Cuma kalau ini atau esongai mandi nemu arwana. Buah arwana peke tuh ya. Mungkin arwananya orang hilang. Ya, mersai akuarium arwananya loncat ya ke sungai. Ya dijaga, kesian mungkin ada orang yang nyari ya. Cuma mau nemu cukok kotok ya tidak sudah ya. Yang cukok kotok udah biasa ya sungai. Beluk udah biasa itu ya. Nemu beluk 8 ya. Ini, tahu beluk itu? Beluk itu bahasa Madura, bahasa Indonesianya 8. Pokoknya kok nemu ikan modelnya 8 itu namanya beluk itu ya. Enggak, beluk itu belut, welut ya. Cuma orang Madura itu saya teliti orang Madura tuh anti W, nggak mau ngomong W, ya. W jadi B. Ya. Ini, gitu. Makanya duk kiai dulu jelaskan wow tuh setengah mati. Wow, bau, ya. Wow, bau, ya kata ya. Wow, ya. Bau ya kan toh ya. Atau ya soro wirid ya wow hari bisa ya wow bisa. Tanda wow ya orang Madura ini. Ini sebabnya kenapa ya? Ya tanda dah pokoknya sebabnya tidak tahu. Ini cek masalah luqatul Maduriyah gitu ya. Kemudian fa'in wajadahu fil hadari kalau dia dapat di hadar ini tempat pemukiman, contohnya di sini ngabus pada joron berkah ya. Maka bahwa mukhayyarun bainal asya'i salah hati bihi. Dia boleh milih 3 perkara. Maksudnya 3 perkara. Ya kalau dia nemu kuda atau onta berkah diumumkan enggak ada yang ngaku. Kalau dia malas mau miara, ya dia sembelih, dia taksir ke pasaran. Berapa ini harganya? Kalau ini kuda, ini kalau kuda ini harga 30 juta. Ya kuda ya, sape dah, mau sape kak berkah ini, sape siapa sih ini jadi? Diumumkan nggak ada orang kehilangan sapi. Sapi siapa? Tidak mungkin sapi yang ada di suratul Baqarah itu, karena sudah disembelih itu ya. Ini zaman Nabi Musa. Tidak mungkin, sape siapa ya? Sapi atau embik. Diumumkan nggak ada yang ngaku. Kambing dia, nggak mungkin kambing zamannya Nabi Ismail dan zamannya siapa? Bi'ijlin Hanif, Nabi Ibrahim ya. Punya siapa ini kambing? Diumumkan gak ada yang ngaku. Tatang kok, enggak tahu kambingnya siapa. Enggak mungkin kambing dari langit, saya bukan Nabi. Ya, ini. Kan enggak ada ceritanya wali dapat kambing dari langit ya. Dapat dari langit ya cuma Nabi Ibrahim itu. Ini cuk Yohano, saya ini kambing dari langit dikirim sama malaikat Jibril. Buk-buk pas ya. Ya, ini buk-buk dah ya. Mari sadar. Kalau enggak hubungin Ustadz Nur Cahyo untuk masuk SLB. Ini ya. Itu.
Orang ambil dari langit. Alhamdulillah boleh oleh ambil dari langit mereka. Ya. Akhirnya ngaku-ngaku kayak Nabi Ibrahim nanti. Ini sekarang banyak orang-orang ngaku wali, nggak ada sertifikat wali. Ini ruwet Ini gitu. Ini ruwet ya. Ini. Ya makan, habis makan. Oh ini kira-kira sapi ini berapa? Cuma setelah diumumkan kalau sapinya ini butuh pengumuman sampai 1 tahun, gitu. Dia umumkan cuma ya. Cuma dia bilang, oh sapi ini kalau saya piara ya bengkok, gini, belum calat tonga, belum perawatan, belum PMK, ya sembelih dah. Disembelih sama dia. Setelah disembelih dimakan itu daging, sudah ditaksirkan kira-kira harga sapinya contohnya 15 juta. Ya sudah 15 juta. Dia 15 juta dia keluarkan kan taksiran kan kira-kira. Dia tulis tanggal dia nyembelih itu sapi. Tanggal dia nyembelih, benar tanggal matompes itu sapi, ya. Bukan nghabiskan sapi, tanggal dia nyembelih. Nah, seperti tadi setiap Jumat dia ke masjid-masjid jami ngumumkan siapa yang kehilangan sapi tipe Brangos atau limusin ataupun tipe sapi ya, lupa saya silsilahnya sapi itu. Ini terus dia apa, ada Brangos, ada limusin, ada Podoy, ada sapi Brahmana, Siwa, ya, Wairu, Suwan, Sawain, ya, Khala, ada Hasya, huruf istisna jadinya. Ini, jadi bawanya gitu, ya. Ya, walhasil nanti dia ngumumkan. Mau bodoh orang, boh, kama dia kah? Boh, bula tak bisa miara, sambeli bula. Boh, cuk sambeli ni takut panas. Boh, benar sambeli, beli ya, benar beri sampel. Ya, saya sambeli. Cuma saya taksir atanya katokong ni kah secara hukum kitab Yomas Sabti, ya, satuan, ini kira-kira 15 juta. Ini saya ganti 15 juta. Gitu. Mampian beli TV dah di satuan kira-kira ini. Soalnya tingginya sapinya itu 1,25 meter. Kalau tinggi 1,25 meter dari kaki depan ke pundak itu harga sekian. Pun 130 harga lebih tinggi boleh, ya. Dokong yang ngitung ibu meteran lagi. Ini diukur tinggi dari kaki depan, ditarik ke pundak. Ini benih kecetak, ya. Karena itu mentekeng, taksirannya tekeng, ya. Ini. Ataupun dia apa tadi ya? Ataupun dia piara ini sapi ataupun kambing. Nah, cuma dia tidak boleh minta nanti ketika ada orang datang, oh, ini sapinya saya, ganti rugi dong. Makanya enggak, dia ditatawu bil infaqi alaihi. Jadi dia sukarela untuk bantu. Ini ser punyanya orang ini. Ya siapa? Kan kesian kan kayak gitu. Ataupun yang terakhir sama dia jual. Wah, ruwet ini sampai gimana? Kesatuan jual. Nanti dapat harganya berapa? Jualnya dengan bijaksana. Kalau sapi ini harganya pasarannya 15 juta, tidak boleh dijual 10 juta ataupun 14 juta, tidak boleh, harus 15 juta pakai pasaran. Kemudian uangnya ini dijaga ketika, cuma tetap dia pengumumannya benar dijaga, tidak mengumumkan, tetap diumumkan. Kalau sapi ini sampai 1 tahun yang paling full. Kalau kambing ya mungkin 6 bulan, 7 bulan cukup ya. Untuk ada saya ngaku sudah diumumkan. Nanti ketika dia ngaku, dia bilang, oh sudah saya jual di satuan ini. Oh mak jual mata piara. Jalan tong nggak sabar lah. Ya. Rumah saya nih, saya bisnis parfum. Gara-gara sapi nanti salbut ya ini. Antara bau, masya Allah sudah ya katanya ini. Jadi jual dia. Jadi caranya begitu. Antara 3 hal, salah satu daripada 3 hal tersebut itu masalah luqatah. Jadi luqatah itu berkaitan hanya sama benda dan hewan. Paham ya? Jadi hanya benda dan hewan itu luqatah. Dan lanjutnya ada yang namanya lakit. Kalau lakit itu berkaitannya nanti sama manusia. Contohnya anak bayi yang kecil yang dibuang sama orang tuanya ataupun orang gila. Itu nanti urusannya sama lakit, insya Allah kita bahas pengajian yang akan datang. Sekarang kepada kitabnya Imam Al-Ghazali.
Kita baca Al-Imam Al-Ghazali kemudian berkata radhiyallahu anhu qala Imam Al-Ghazali fi kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Bilang qala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membawa ayat wa qala ta'ala walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddah. Al-ayat ini Allah Subhanahu wa taala membahas daripada ayat yang walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah. Seandainya manusia itu tidak kompak, ya maksudnya manusia ini tidak mungkin hatinya sama Allah dibikin kompak dalam kesesatan. Dalilnya hadis Rasulullah menafsirkan banyak ayat. Beliau sampai ngomong lan tajtami ummati ala dhalalatin, umatnya saya selagi, bahasa gampangnya umatnya saya selagi masih dalam kesesatan tidak mungkin bisa kompak hatinya mereka. Jadi nggak ada ceritanya pemahaman yang sesat itu bisa kompak di dalamnya. Seperti pemahaman yang benar, yaitu pemahaman yang ma'ana alaihi wa ashabi, yang kita mengikuti Rasulullah dan para sahabat beliau dan keluarga beliau. Maksudnya kalau di gampangnya itu gambarannya Habib Abdullah Haddad adalah ahlus sunnah wal jamaah yang asli, mengikuti saran-sarannya Rasulullah, mengikuti sarannya para sahabat Rasulullah, mengikuti saran-saran seluruh keluarga Rasulullah ahlul bait. Jadi itu ya. Jadi dirangkap tiga-tiganya. Jadi Rasulullah iya, ke para sahabat iya, tanpa terkecuali ke seluruh sahabat. Walaupun sahabat itu masih bayi waktu itu, maunya diikutin semua sahabat. Dan juga maksudnya bayi ya udah kayak kecil, udah tamyiz, sudah bisa diajarin Nabi. Jadi dia bisa riwayatkan hadis, dulu saya sama Nabi mengucapkan salam kepada saya. Nah gitu, saya masih kecil. Sahabat bisa jadi sahabat ya walaupun masih kecil. Dan juga dia mengikuti saran-saran seluruh keluarga Nabi, yaitu ahlul bait. Ahlul bait siapa? Ya ahlul kisah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Siti Fatimah, dan seluruh keluarga besar Rasulullah digabung. Itu namanya kata Abdullah Haddad ahlus sunnah wal jamaah. Ini itu kuat ya persatuannya dimanapun saja. Jadi tidak ada ahlus sunnah jamaah garis ini, ahlus sunnah jamaah garis ini. Cuma yang sesat-sesat bakal mencar. Ya. Mereka buat satu kubu, nanti di dalam satu kubu itu mencar berkubu-kubu lain. Tidak cocok, salah satu kepada yang lainnya itu bakal tidak cocok. Karena Rasulullah bersabda, lan tajtami'a ummati ala dhalalatin. Ya, enak Rasulullah. Lan sudah. Ya. Kalau belajar nahun, lan itu abadal abidin. Sudah selama-lamanya. Lan, bukan pakai lam. Kalau lam, enggak. Masih kemungkinan bisa. Lan, selama-lamanya sudah. Ini ya. Paham ya? Yang nggak paham bisa dimuraja di bab nahu masalah lan itu. Jadi seandainya Allah berfirman, maksudnya kalau orang ini laula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah, seandainya orang-orang ini tidak mungkin ya untuk menjadi daripada ummah wahidah, untuk kompak di dalam satu pemahaman. La ja'alna, pasti saya jadikan kata Allah SWT lima yakfuru birrahmani, bagi orang-orang, seandainya manusia ini kompak kata Allah. Manusia ini kompak mau kufur kepada Allah karena melihat orang-orang kafir ini memiliki keistimewaan. Orang kafir, siapa yang memiliki Microsoft? Bukan orang Islam. Ya. Siapa yang memiliki YouTube nih? Bukan orang Islam. Facebook, WhatsApp, ini bukan orang Islam kan ya? Yang dilihat itu non-Muslim ini kaya-kaya kan ya? Hebat-hebat. Seandainya orang sepakat, ternyata kalau jadi kufur, na'udzubillah ya. Kalau kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, nyembah selain Allah, itu kaya. Gimana kata Allah? La ja'alna, pasti saya jadikan lima yakfuru birrahman, kepada siapapun yang kufur kepada Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Allah bukan bilang Allah, Ar-Rahman, yang maha kasih sayang. Karena Allah akan memberikan apa nih? Libuyutihim, bagi rumah-rumah mereka, suqufan min fiddah. Atapnya ini bener internet, bukan kalsibot. Fiddah, perak. Tahu?
Ini apa nih? Internet ya? Atap ini? Ini atap hasbis itu dibikin daripada fiddah. Ya. Ini dan dikasih sama Allah ma'arij, tempat yang tinggi-tinggi ya. Alaihi hayat harun yang mereka bisa nampakkan diri di situ dengan kekayaan-kekayaan. Dan apa lagi? Wali buyutihim abwaban. Rumahnya dikasih pintu-pintu bukan satu labeng. Rumahnya berarti besar-besar nggak Pemda, ya. Labeng nggak numpuk. Ya, kayak istana-istana. Belum sampai situ, wasururan. Sama Allah dikasihkan surur. Apa nih sururan? Ranjang-ranjang, spring bed, saya nyaman kalau duduk ya. Alaihi hayat takiun, mereka duduk di situ ya takiun, nyandor. Ya. Ini. Wa zuhrufa, sama Allah dikasih segala macam daripada perhiasan. Ya, kenikmatan. Kenapa? Gara-gara kafir. Dikasih, makanya Allah pakai Ar-Rahman, Maha kasih sayang. Jadi Allah tidak akan bikin orang-orang tuh untuk kufur kepada Allah, alias yang kufur ya cuma beberapa daripada orang-orang yang ditakdirkan sama Allah tidak beruntung. Akan tapi kata Allah, kalau orang-orang kompak, lihat orang-orang kufur ini kok nikmat ya, jadi kafir nikmat, maksiat tambah kaya. Ya. Ini kok saya kerja susah, teman jadi bos togel enak. Iya. Ini saya nikah, lihat orang nikah susah gini, kok orang pacaran adem ayo bismillah des pacaran gitu ya. Kok saya lihat ini, pokoknya ikutin setan. Ya setan memerintahkan ngasih pendapat agar orang-orang ini kufur kepada Allah. Sampai derajat kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak mau percaya lagi kepada Allah, lebih percaya kepada dukun, lebih percaya mau doa, ya Allah minta rezeki enggak, bah, doakan bah, biar rezekinya saya lancar. Bah, datang ini ya. Gitu. Makanya kalau wali-wali kayak Habib Yahya, kalau darah Habib doakan, bah, semoga saya kaya. Ya tak doakan, cuma bantu saya. Ya. Sholat, ini baca ini zikir, baca sholawat ya ini sholawat ini bisa bikin gampang rezeki, suruh gitu ya. Kenapa kalau wali-wali sekelas Habib Yahya ini ngajarkan begitu? Agar orang tuh tetap bersandar kepada Allah ya. Ini kan kadang orang sandarannya sudah doa sama Allah, tak langsung dah ke Mbah ya, langsung ini begini dikasih syarat-syarat nanti langsung toker itu. Nah ini hati-hati nih, bisa-bisa kufur gitu ya, bisa-bisa kufur. Itu ada kitab tuh namanya Al-Kabair itu ya. Kabair artinya dosa-dosa besar. Nggak tahu di mana kitabnya. Itu hanya ada dosa-dosa besar. Itu dibaca, termasuk itu juga orang ke dukun-dukun itu ya. Menjauhkan dosa-dosa besar itu enggak usah. Ini kan suruh nyari wasilah yang mengantarkan kita lebih percaya kepada Allah. Contohnya ziarah orang tua. Dulu saya orang tua masih hidup gimana? Ya mesti kita punya moyang-moyang udah meninggal, datengin kuburannya. Ya itu berdoa kepada Allah di situ agar dipermudah daripada urusan dunia. Ziarah ke wali-wali, ya ziarah ke walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kalau ziarah ke walinya Allah nggak bakal sesat. Nggak ada ceritanya orang bisa nyekar di kuburannya wali itu. Ya, nggak bisa ditendang sama walinya itu ya. Karena di kuburannya wali mau bawa keris, gini ya. Wah, ekor-ekor sama walinya ya. Ini dibawa nggak bisa ya. Orang aja mau deklarasi partai di kuburannya wali diusir sama walinya. Walinya udah meninggal. Ya, dibikin takut sama walinya untuk ini. Deklarasi partai nggak boleh. Nggak mau walinya. Kayak gitu. Wali ya, walaupun di kuburannya jangan anggap nggak bisa ngapa-ngapain. Ini karena wali-walinya Allah itu ya cuma kontrak jasadnya selesai. Rohnya kan abadi, diabadikan sama Allah. Seperti roh-rohnya semua manusia itu diabadikan sama Allah. Rohnya mereka yang ada yang berani macam-macam di kuburannya, dibikin maksiat-maksiat, dibikin itu gitu ya. Apa tuh ada di pekuburan di Jakarta namanya Juruk Purut. Itu banyak hantunya muridnya Habib Salim Assegaf semua itu. Kesel. Dulu sama orang dibikin tempat maksiat, orang pacaran di situ, di daerah pemakaman ya, soalnya gelap.
berzina, ngamuk murid-muridnya Habib Salim itu, yang jin-jin sekalian dah, ada yang nampakkan jadi pocong, jadi kuntilanak, jadi orang kepalanya buntung, ya, kepalanya dibawa, bukan nempel di leher ya, kepalanya dibawa. Itu murid-muridnya Habib, santri-santrinya Habib Salim Assegaf semua dari bangsa jin. Ini ada makamnya wali besar itu Habib Salim Assegaf bin siapa wallahu a'lam ya. Di itu karena ada film itu, katanya film terkenal Hantu Juruk Purut katanya, ya betul. Setelah saya cek secara detail itu, ya walaupun tidak terlalu detail, memang sana ada makamnya seorang wali besar Habib Salim Assegaf itu di dalam ya. Ternyata saya cek ke orang setempat, saya cek ya, asbab musababnya dulu dijadikan tempat pelarian maksiat. Orang-orang dulu kalau mau maksiat ke sana, akan gelap lah di kuburan gini. Akhirnya gak terima karena situ ada makamnya wali. Gak terima wali-walinya, ngamuk walinya ya. Akhirnya ya itulah banyak hantu-hantu gentayangan. Itu jin-jin, murid-muridnya Habib Salim Assegaf. Karena setiap wali ini pasti ada dari bangsa jin yang berguru kepada beliau khidmah kepada beliau nyantri kepada beliau. Jadi khadimnya beliau. Tuh lihat, kemudian kata Imam Ghazali, "Fanduril farqa bainal amrayni in kunta mubsiran." Coba kamu lihat perbedaan di antara dua apa yang sudah dijelaskan sama Allah dari ayat-ayat yang berbeda. Kalau kamu memang memiliki pemikiran sehat, kata Imam Ghazali, bukan kata saya, mubsiran ini punya mata hati. Bahasa gampangnya, punya pemikiran sehat, tidak egois. Mau mikir. Bagaimana Allah memberikan kepada kekasih-kekasihnya itu, sama Allah diberi ujian-ujian. Cuma tetap modal iman tuh ditambah terus sama Allah. Modal iman, tambah iman. Cuma diuji dengan sakit, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan apalah segalanya sama Allah. Tambah kuat ya. Dan Allah jauhkan dunia dari mereka, biar mereka tidak sibuk sama ya rezeki ya. Kalau sudah kodratnya kaya raya ini. Gitu kan, sudah ditakdir sama Allah kaya raya. Begitu. Dan coba lihat, Allah ini dari hinanya dunia, orang yang kafir sama Allah sekelas Fir'aun itu tak ya dunia ya. Fir'aun ini apa yang nggak dikasih sama Allah? Namrud ini apa yang nggak dikasih sama Allah ya? Ini siapa namanya yang pertama nyantri ke Nabi Musa itu minta doa? Korun. Apa yang tidak dikasih sama Allah kepada Korun? Kufur dia. Pertama minta doa, lama-lama kufur gara-gara banyak dunianya ya. Songong. Dikasih semua sama Allah. Kasih sama Allah. Minta apa dikasih ya. Minta gunung jadi emas dikasih sama Allah. Kenapa? Dunia hina. Dunia ini nggak ada ya, kata Allah. Gini ya. Hanya Allah berfirman itu apa nih? Lamma in kullu dzalika lamma mataul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Ya itu cuma main-mainan dunia. Tahu? Permainan dunia. Buktinya kalau itu mainan, kalau Anda beli handphone, ada handphone yang baru bosan kan karena handphone yang lama, ingin yang baru, berarti main-main. Ya. Main itu. Kalau orang serius sekali beli handphone abadal abidin dia pakai, kecuali handphone ini sudah kontrak takdirnya di dunia sudah habis ya. Ini sudah batuk-batuk, sudah sakit ya. Sudah dibawa ke rumah sakit, handphone ini sudah sitrom pakai itu kejut jantung, masih tetap ya, buang beli baru. Ya gitu ya ini. Cuma kalau orang ngikutin ini kan ya fashion baju, nanti ada model baru. Bosan yang ini apa gini, main-main berarti ya nggak serius ya, itu sudah ini kan berarti Allah mengatakan ini betul, in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Kalau akhirat Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, makanya sama Allah dijauhkan mereka dari ya. Bukan tidak diberi kecukupan sama Allah, diberi kecukupan. Seperti Nabi Sulaiman, diberi cukup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Sulaiman. Sekelas Nabi Sulaiman itu kecukupan bagi Nabi Sulaiman di masanya gitu, harus memang kaya raya, tidak ada yang menyaingi.
Kenapa? Karena zamannya Nabi Sulaiman seluruh kerajaan menampakkan kekayaannya. Jadi kalau kaya banyak bala tentaranya, bisa nundukkan ini itu, bisa punya anak buah dari jin setan, bisa ini, ditakutin. Berarti benar-benar raja, raja segala raja. Nabi Sulaiman semuanya ditundukkan sama Allah. Ini jin, setan, semua hewan ini, wah tunduk semua sama Nabi Sulaiman. Gini ya. Coba ngal setan, mana setan ini? Lagi nyantet. Yantem Nabi Sulaiman ya, por. Ya. Ente waktunya kumpul ini. Ini ya benar. Kerja. Sudah manusia santai aja. Ente ibadah ya manusia. Para jin, para setan ayo kerja sana. Nabi Sulaiman ya. Kerja. Abdina Nabi Sulaiman. Ya. Kiri RSUD, ya. Kanan ya. Kuburan ya. Ini takut ya. Lari. Takut Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman. Kelas ini Nabi Sulaiman, semuanya takut ya. Semua hewan ini tunduk sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa ngobrol lagi ya. Jadi hakimnya hewan lagi. Tahu, hewan kalau ada kasus ngadu ke Nabi Sulaiman diselesaikan sama Nabi Sulaiman. Ya. Ini ya. Bisa bahasa hewan. Ini, gimana bahasa hewan? Ada orang tanya, gimana bahasa hewan? Tidak tahu ya, saya manusia. Ya, tanya Nabi Sulaiman. Sudah meninggal kan? Ya, tidak tahu sudah. Ya. Ini pada bingung ya. Ini sama bingung. Dikasih sama Allah kan Nabi Sulaiman. Cuma bagi Nabi Sulaiman ya cukup. Cinta Nabi Sulaiman kepada dunia? Tidak. Nabi Sulaiman nggak pernah ngumpulin harta. Ya harta memang datang ke Nabi Sulaiman. Kan kayak gitu kan. Zamannya Nabi Sulaiman, raja-raja naik kendaraan yang hebat-hebat. Nabi Sulaiman naik angin puting beliung. Ya datang ke puting beliung. Nabi Sulaiman, saya diperintah Allah untuk menjadi kendaraannya paduka. Ya herda. Tidak masuk angin. Ya Nabi Sulaiman gara-gara puting beliung tuh. Jadi sama Allah diperintahkan. Ya. Ente pada tahu saya puting beliung ya angin raja. Nompak oncuk ya masuk angin waan ya ini asam lambung naik gara-gara masuk angin. Itu Nabi Sulaiman tidak santai kasih kan. Cuma Allah jauhkan kepada Nabi Sulaiman itu dunia. Tidak mikir Nabi Sulaiman, tidak berbangga beliau dengan memiliki seluruh harta ini. Yang beliau banggakan ilmu ya, yang beliau banggakan ilmu yang beliau punya, ini yang beliau banggakan karena beliau bisa menghakimi semuanya dengan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebat kan ya. Wagul. Kemudian Al-Imam Ghazali berkata, kau sudah paham? Oh ternyata ya orang-orang yang kufur dikasih harta sama Allah biar semakin lalai kepada Allah, biar semakin jauh dari Allah, biar dia semakin dihinakan dengan dunia yang dia miliki. Semakin hina ya dengan dunia yang dia miliki. Gini ya. Ya bagi orang ahlullah, lihat orang ahlul dunia. Cuma bagi orang yang sama-sama cinta kepada dunia, dipuji-puji nih kaya gini ya. Padahal orang yang butuh kehidupan, ini hartamu di gimana sama dia. Ya, ditumpuk, tidak nemu solusi. Kalau orang nggak hubud dunia dapat 1 M sekarang, butuh uang 100.000, sisanya gimana? Bagi-bagi dah, pusing saya. Ya, pusing bagi-bagi aja. Cuma ambil 100.000, sisanya berapa 1 M kok diambil 100.000? 999.900.000. Ya, anggaplah gitu ya. Suruh bagi orang. Nggak usah, saya tidak butuh ya. Nah, sudah ada cukup ya. Ini. Lagi ya. Uang lagi datang, ini sudah ada semua, nasi, sama rongki, bagi orang dah biar saya gak pusing, capek ya. Ini, ndak hobot don, ya capek. Loh gimana, besok makan apa? Besok ya urusan besok itu, ya Allah ngasih rezeki besok ya besok, sekarang ya sekarang, kan kayak gitu kan? Besok ya besok, sekarang ya sekarang, besok ya tak tahu, ada rezeki yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Apa? Kadang orang nggak tahu ini hari Ahad dia cuma makan nasi biasa. Besok katanya datang orang bawa nasi kebuli, sudah itu bawa bawa tiket.
Pak, sampean umroh ya, tak jalankan besok jalan langsung. Oh, umroh iya. Oh saya tidak bawa ini selamatan. Oh, sudah Pak, semuanya sudah. Ini biaya untuk selamatan, ini sangunya sampean untuk beli oleh-oleh, ini untuk berangkat ya. Bingung dia nggak lengaan. Tidak ngumpulkan uang, dapat langsung sama orang suruh berangkat umroh cuma-cuma dilengkapi semuanya. Kan unik kan? Dodo hari Minggu nggak tahu apa-apa. Hari Senin datang orang bawa sepeda motor, sak surat-suratnya. Apa nih? Bapak buat sampean. Loh kenapa? Enggak buat sampean, sudah hadiah ini. Saya ngarep, memang saya niat. Bingung. Dia gak ngumpulin uang buat beli sepeda motor, dapat. Allah kan gampang kalau datang ke rezeki, tidak ribet. Ini ya. Orang duduk-duduk, nyantai di rumahnya, datang orang sebentar lagi, Pak. Iya. Yuk ikut saya sebentar ini. Ya, Pak, rumah saya ini. Rumah ini bagus ya. Bagus. Coba lihat dalamnya besar. Iya. Gini nih. Coba lihat ini. Oh iya, ini. Sini Pak, sertifikatnya buat sampai Anda. Semuanya ini rumah ya. Ini tak ganti nama ini sudah ya. Namanya ini ada notarisnya, ganti namanya sampean gitu ya. Hah? Ini ya. Bingung dia, Bu. Ini enggak mau. Sudah harus ya. Enggak mau. Harus kayak gitu ya. Ini. Namun ke Hadramut udah nolak-nolak. Cukup Darul Hadis. Cukup Darul Hadis, semakin nolak semakin cepat berangkatnya. Berapa ini ya? Semakin nolak semakin tidak mau, semakin harus berangkat ya. Ini ya apa ini ya? Ini. Harus berangkat ya. Aku ke Hadramut harus gini, syarat harus ngapalkan gini. Ya Abdurrahman bin Hussein nelpon, iya ketemuan di bandara. Ya. Walah hafalan, anak tidak tahu Cicura itu gimana, Sembaris itu gimana. Ya. Nggak tahu, taunya bandara. Sampai berangkat bingung. Ini pakai sarung di pesawat, nanti diketawain sama orang ngejek-ngejek sarung ya. Ini orang mau kemana pakai sarung ya? Malu ya pakai celana sudah. Celana, nggak tahu yang mau berangkat orang pakai sarung semua ya. Malu Anda bingung. Habib mau mondok, enggak ziarah. Ya, gitu dah. Lama-lama ya. Kata ziarah. Setelah saya pikir-pikir Hasan mondok. Ya gini. Semakin nolak, semakin jadi. Oh iya, ini. Tolak cukup Darul Hadis dapat semua. Semakin jadi. Iya, rezeki. Karena Allah kalau sudah maksa ngasih rezeki gak bisa nolak sudah. Harus sudah. Gak bisa. Ini karena Nabi sudah ngomong harus. Ini. Seperti ada orang kaya, dia kerja dikejar rezeki pokoknya. Sampai dari sumpahnya dia pingin apa namanya ya? Takholli. Ngosongkan diri dari harta, tidak mau kerja dia. Dari bingungnya dia sampai nyari solusi. Dia nih apa sih? Ada raja. Orang dulu kalau bikin kasus sama raja ini di penjara. Nah, sana di penjara sudah jadi gak urusan dunia lagi. Kalau di penjara aman sudah. Setidaknya walaupun tidak disiksa di penjara bawah tanah sudah sanda pas ibadah. Raja ini dipukul sama dia, kepak bukika. Buk! Nggak taunya ada hewan, tak kalah jengking atau apa jatuh dari bajunya raja. Makasih, syukran ente. Itu kalau nggak ada ente, ada yang sengat. Mati, imut ya. La ilaha illallah, la ilaha. Ya, raja nih. Ya sudah, mari ente. Ya. Dikasih hadiah sama raja. Ya. Akhirnya dia bingung datang ke orang alim. Tanya pendapat. Nah sudah lari dari dunia. Lari sudah dari dunia ya. Sudah saya ini. Saking nunggu mati saya. Ini. Cuma tidak bisa. Semakin saya lari dari dunia, semakin datang dunia kepada saya. Kata orang alim ini, santai. Ya, segala ada jawabannya di agama. Kamu tetap kerja. Ketika kamu kerja, barengin dengan zikir. Harta yang tidak kamu butuhkan, kamu salurkan kepada yang membutuhkan. Janda, anak yatim, tetangga. Ya, ini diperhatikan itu. Dicukupin mereka. Tetap kamu. Dengan kamu zikir. Saya pengen khusyuk, Mas. Sudah. Pengen di majelis-majelis ilmu. Oh, sudah. Berarti Allah menakdirkan bagiannya kamu di sini. Ya. Berarti kamu tidak bisa menjadi orang fi maghamit tajrid. Yang kosong. Bisa. Sudah. Allah nakdirkan kamu sini. Sudah bisa tetap kamu jadi wali, ya. Sudah tetap kalau mau jadi wali bisa jadi wali, sudah. Jadi dia akhirnya melakukan aktivitas setiap hari ya dia buka bisnisnya dia dengan zikir kepada Allah.
yang dia butuhkan dia ambil, selebihnya dia berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Baik itu tetangganya dia, janda, anak yatim, apa semuanya dia cukupin. Ya, dalam amal-amal yang bagus, amal jariah. Kenapa? Karena Allah nakdirkan dia harus dikejar-kejar sama ya, itu sudah pasti. Jadi gak mungkin luput. Karena Nabi sudah menafsirkan ayat-ayat Quran melalui hadisnya. Mana Nabi apapun yang sudah Allah tentukan, tidak mungkin luput dari kamu. Sudah pasti, ya. Ini. Banyak ya kan. Ya pokoknya gitu. Yang penting nyari yang halal, jangan yang haram. Hatta yang kalian ini yang belum menikah nyari yang halal, istri. Oh, udah ada uang, nggak ada modal, cari sudah bismillah. Ya, jangan nyari yang haram pacar. Ya, dikerjain sama dunia. Coba lihat orang kalau pacaran itu biasanya dipergampang dapat uang. Kadang, ya. Untuk ngasih ke pacarnya sekali belanja 200, 300, ya paling murah 100.000 lah ya. Mau belikan pentol malu, ayo bakso Larasati gitu ya, malu ya. Ini kalau nikah agak susah katanya ya, bukan agak susah, diberkahi rezekinya. Bukten datang niba marongki, mas apa marongki ngalah celau ya ini. Oh ya dah asa ya ini jangan ayat anu ngalah kamu kuburan gasa beda ya ini lah ini. Mas mungkin pun mas masak dah mas ini ya bi nasi buk ngakan alhamdulillah. Tidak ada tuntutan ya. Coba pacaran beri marongki, wah diputus sama pacarnya, putus ya, ya cerai kamu, saya pada beri marongki malu loh ya, putus ya. Gini makanya kalau nyari yang halal itu jangan pernah takut, karena dekingannya orang yang cari halal itu Allah langsung, Allah, Rasulullah, para malaikatnya Allah, wali-walinya Allah. Kalau nyari yang haram itu nggak didukung sama Allah, ya nggak didukung. Waliyadu billah. Kan jangan takut-takut ya. Mungkin cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Kita tutup ya. Tidak ada nih. Tidak ada, kita tutup. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqihnana wa qarabatina fi dinina mahlil qutri unsa wa dzakar Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khillat ya ulama nahda bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa qirra birridha minka al-uyun faqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulun minun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi tabshal mustafa wa ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabi lin-nas shifa wa ala al-ali al-kiram syurafa wa ala sahbi masabil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat Duha.